Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat email domain ya. Jadi email domain itu adalah email yang belakangnya sesuai nama domain kita. Jadi misalkan kita punya website, nama domain website kita adalah misalkan ini websiteku.com. Nah, kita ingin buat sebuah email yang nanti alamat emailnya adalah misalkan email saya ini websiteku.com ya. Jadi ini yang disebut email domain yang akan kita buat. Nah, biasanya teman-teman tentu sudah punya atau sudah familiar dengan email Gmail ya, seperti ini email Gmail, atau mungkin misalkan saya punya @gmail.com atau mungkin yang lain ya. Ini yang saya sebut dengan email Gmail ya. Jadi ini email Gmail, kemudian ini email domain. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah email domain, tapi nanti kita memakai inbox dari Gmail untuk menerima email yang dikirimkan ke email domain kita. Ya, jadi dengan cara seperti ini, misalkan kita punya hosting ukurannya kecil, ya size-nya kecil, kita tidak masalah buat kita karena inbox-nya atau penyimpanan email-email yang masuk ke email domain kita itu nggak masuk di hosting tapi masuknya ke inbox dari Gmail. Oke, kita akan buat. Nah, yang pertama teman-teman perlu siapkan tentu harus punya website, kemudian harus punya email Gmail ya. Saya asumsikan teman-teman sudah punya dua itu. Nah, di sini saya sudah punya satu buah website ya, ini websitenya. Nah, sekarang kita login ke cPanel dari website kita. Kita login. Setelah login seperti ini, kita klik di bagian email account. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik bagian create. Nah, jadi yang pertama tugas kita adalah membuat dulu email domain. Nah, jadi kita misalkan akan menggunakan ini domainnya, kemudian kita tentukan username-nya. Username-nya ini nanti yang menjadi identitas di bagian sini ya. Jadi kalau username-nya kita tulis user saya, berarti kita pengen seperti ini alamat email domain kita. Berarti user saya ini kita tulis di bagian sini. Oke, kita misalkan ingin buat admin utama ya, jadi email domain kita nanti admin utama @supermarketlaundry.com. Oke. Kemudian kita tentukan passwordnya, misalkan passwordnya saya buat ya. Oke. Kemudian setelah itu kita klik create ya. Tapi kalau kita ingin buat lagi email domain lain ya, kita boleh tekan di bagian ini. Untuk saat ini kita buat satu dulu ya, email utamanya admin utama @supermarketlaundry. Kita sudah tentukan passwordnya dan sekarang kita klik create. Oke, kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Oke, admin utama @supermarketlaundry. Ini teman-teman sudah bisa kita gunakan. Tapi nanti kalau kita mengirim email menggunakan email ini atau menerima email, itu nanti masih masuk ke inbox hosting kita. Nah, ini nanti akan sangat mengganggu ya kalau sudah banyak email yang masuk ya, apalagi kuotanya itu hanya 1 giga ya untuk email ini. Makanya biasanya saya pribadi membuat atau menggunakan inbox dari Gmail. Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara menyambungkan antara email domain dan email Gmail. Oke, kita klik dulu di bagian ini, manage. Nah, ini kita bisa atur ya ukurannya. Misalkan kita kasih kecilkan saja dulu. Misalkan kita kasih kecil cuma 100 MB. Kemudian kita klik update email setting. Oke, selesai. Ini sudah kita kurangi ya. Nah, sekarang kita masuk ke inboxnya, cek email. Kemudian kita pilih open.
Oke, jadi ini adalah inbox dari email domain kita. Ya, ini ada kotak masuk, pesan terkirim, pesan yang sudah dihapus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi agar inboxnya pindah ke Gmail. Oke, kita masuk ke Gmail yang sudah kita siapkan. Oke, kemudian kita masuk di Gmail kita klik bagian ini, setelan, lihat semua setelan. Kemudian kita masuk ke akun dan import. Kita cari bagian ini ya, kirim email sebagai. Nah, ini kita klik bagian tambahkan alamat email lainnya. Kemudian kita tulis nama ini nanti akan menjadi nama pengirim saat kita kirim email ke orang lain ya. Jadi teman-teman bebas tentukan. Kemudian alamat emailnya adalah email domain kita, adminutama. Kemudian kita klik langkah selanjutnya. Ini kita samakan passwordnya, ini password dari email domain kita tadi. Oke, portnya kita coba dulu di 587. Kalau gagal kita ganti ke 25. Kalau masih gagal juga kita ganti ke 465. Oke, saya akan coba yang 25 ya, yang 25. Kemudian saya klik tambahkan akun. Semoga berhasil. Oke, jadi ini proses. Nah, ini masih gagal ya. Kita coba ganti portnya. Oke, jadi kalau gagal bisa jadi portnya perlu diganti atau mungkin kita salah memasukkan password. Nah, ini sudah berhasil. Ini saya skip saja. Nah, ini selamat, kami telah berhasil menemukan server Anda dan memverifikasi kredensial Anda. Tinggal satu langkah lagi ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapat kode verifikasi di email domainnya yang ini. Teman-teman cek nanti, masukkan ke sini. Kita buka kembali email domain kita. Nah, ini ya, kita coba refresh. Kita coba periksa di kotak masuk, atau mungkin biasa masuk di Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Kita buka. Nah, ini kode verifikasinya. Copy. Kita masukkan ke sini. Lalu verifikasi. Nah, ini kita sudah berhasil ya seharusnya. Coba kita klik kirim pesan di inbox Gmail kita. Ya, di sini harusnya sudah bisa kita pilih apakah kita ingin mengirim menggunakan email Gmail atau email domain yang sudah kita sambungkan ke email Gmail kita ini. Nah, ini sudah bisa kita pilih. Ya, jadi nanti orang akan menerima email dari Belajar Sendiri atau emailnya adminutama@supermarketlaundry seperti itu. Nah, sekarang ya kita sudah atur mengirim menggunakan email domain tapi menggunakan fasilitas email Gmail. Nah, sekarang kita ingin akses inbox dari email domain lewat inbox Gmail ya. Jadi untuk itu kita perlu melakukan pengaturan di bagian bawahnya, periksa email dari akun lain. Jadi kita klik ini, tambahkan akun email, kemudian masukkan email domain kita. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini kita klik berikutnya lagi. Oke, di sini kita masukkan email domain kita. Nah, nama penggunanya ya kita tulis apa nama penggunanya. Ini
sandinya, sandi email domain kita. Oke, sekarang kita, nah di bagian ini teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama teman-teman tandai di bagian ini. Kemudian teman-teman jangan sampai centang di bagian ini ya. Kalau teman-teman centang nanti ada email terkirim ke email ini, maka emailnya akan masuk ke inbox hosting dan inbox Gmail ya. Jadi kita tidak ingin emailnya masuk ke inbox hosting ya, karena nanti akan mengurangi kapasitas hosting kita ya. Kita nggak usah centang. Kemudian ini jangan lupa dicentang. Oke, sekarang portnya kita coba 110. Kalau nanti tidak bisa, kita coba port yang lain. Oke, ini ada kesalahan. Kita coba ganti portnya 995. Nah, ini sudah ya, sudah berhasil. Ya, jadi nanti saat ada orang mengirim email ke ini, maka kita nggak perlu buka di bagian ini ya, kita nggak perlu buka lagi. Kita cukup buka email Gmail kita, nanti kita sudah bisa lihat apa saja email yang terkirim ke email ini. Oke, saya rasa itu dia ya cara mengatur agar kita bisa membuat email domain dan agar kita bisa mengirim lewat Gmail atau mencek email masuk lewat Gmail juga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.